Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta anak-anak kami, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang berhadir, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan demikian di siang hari tadi kita dapat melaksanakan Siyam Ramadan, dan pada malam ini kita berkesempatan untuk melakukan Qiyam Ramadan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa sekali waktu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Nabi masuk ke dalam masjidnya. Sesampai beliau di dalam masjid, beliau perintahkanlah sahabat-sahabat untuk duduk dekat-dekat ke mimbar. Ya suruh dan Nabi dake ke mimbar. Setelah para sahabat mendekat ke mimbar, Rasul pun langsung naik ke mimbarnya. Waktu itu mimbar Nabi punya 3 anak tangga. Cuma kalau kini ibu bapak-bapak, mimbar Masjid Nabawi itu tinggi, cukup tinggi mimbar. Setelah Nabi naik ke mimbar, sampai di tangga yang pertama beliau berhenti, langsung beliau ucapkan amin. Naik lagi tangga yang kedua, beliau berhenti lagi dan juga mengucapkan amin. Begitu juga sesampai di tangga yang ketiga. Setelah mengucapkan amin di tangga yang ketiga itu, Rasul langsung turun dari mimbarnya. Jarang-jarang terjadi seperti itu, atau boleh dikatakan tidak pernah terjadi sebelumnya. Nan biasa Nabi kalau naik ke mimbar, beliau menyampaikan mau'izah. Kalau ndakkan mau'izah, yang beliau sampaikan sekurang-kurangnya beliau menyampaikan wasiat. Apa bedanya mau'izah dengan wasiat? Kalau mau'izah itu pelajaran-pelajaran yang panjang. Tapi wasiat pelajaran-pelajaran ringkas yang sangat berharga.
Nah, jadi kalau wasiat uraiannya panjang, kalau mau izah, sedangkan wasiat ringkas saja. Tapi kali ini kok ndak latibo Nabi di tangga yang ketiga beliau langsung turun. Bertanyalah sahabat. Kece sahabat, ya Rasulullah, tidak pernah kami melihat engkau berbuat seperti ini selamanya ya Rasul. Malah kami perhatikan tadi tidak ada lawan berbicara, engkau mengucapkan amin pada setiap anak tangga. Kenapa ya Rasul? Jawab Rasul, tadi datang malaikat Jibril. Jibril berkata, berdoa, saya diperintah mengaminkan. Bayangkan Bapak Ibu jamaah, yang berdoa malaikat Jibril, Ruhul Kudus, komandan sekalian malaikat, yang mengaminkan Muhammad Rasulullah, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Barangkali kemakbulan doanya tidak perlu ragui lepak. Ya. Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, apa doa malaikat Jibril yang engkau diperintah mengaminkan itu? Dijelaskan oleh Rasul, tatkala aku sampai di tangga yang pertama, Jibril berkata, kece Jibril bu'dun. Dalam riwayat lain ada raghima anfun. Bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sangatlah celaka. Kalau hanya sekedar celaka aja, ibu bapak bahasa Al-Qur'annya wailun. Kan ada ayat wailul lil musallin, ada lagi ayat wailul lil mutaffifin. Tapi kalau betul-betul celaka dipakai dengan bu'dun. Kata malaikat Jibril, sangatlah celaka orang-orang yang mendapati Ramadan falam yughfarlah, tapi dosanya tidak diampuni. Katakan amin hai Muhammad, fakultu amin, aku pun mengucapkan amin, kata Nabi. Bapak Ibu jamaah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Kalau kita baca sejarahnya para salafus saleh terdahulu, 6 bulan sebelum Ramadan tiba nyola berdoa, doanya, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan, baswojo kami jo Ramadan daknya ya Allah. Baitu jawa ibu-ibu bapak-bapak, malah ada doa yang diajarkan oleh sebagian guru-guru. Baitu tiba bulan Rajab dulu, doa wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami pada bulan Rajab, berkati kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. 2 bulan paling kurang Pak, malaki Ramadan tiba awak lah minta ke Allah. Tapi sayangnya ada sebagian orang yang berdoa, yang meminta kepada Allah supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Lah tiba bulan Ramadan, mereka bukannya menyibukkan diri
dengan amal-amal ibadah, bukan berlelah-lelah dengan amal-amal soleh, tapi ananta pikir denyo baitu masuk Ramadan agaleh nan karaca. Itu nanta pikir denyo. Nah, agaleh nan karaca. Malah adolo na mangece ibu-ibu bapak-bapak kok dape awak bau sao sabulan tapi bisa memenuhi kebutuhan untuk satu akan iyo dah cak jujur ya. Kalau lagi jujur ya ndak boleh nak kena yang mesti dah. Nah, mangadu orang dekat tu. Kok dape bau sao sabulan aja awak lah itu setahun sudah itu. Awak masih sibuk memikirkan dunia. Padahal kehidupan awak di dunia ku ibu bapak jamaah sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala makhluk yang melata di muka bumi Allah sudah jamin rezekinya. Yang rezeki itu jamaah bukan hanya sekedar yang dimakan, tapi sadonyo yang kita pakai, yang kita tempati, yang kita lihat, yang kita rasakan. Pokok sadonyo itu merupakan rezeki dari Allah. Lah dijamin Allah, Bu. Lah dijamin. Malah jatah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita lah diperuntun di Allah rasaki kun tuawa yakinlah jamaah ndak kapindah ke orang lain ndak kadape ke orang lain debo nan jatah orang usahawan dape dawak bejwa aku ndak tu bodoh dah usaha beda cuma kan ndak bisa dibejuan. Malah jamaah indak nawak bau sao nan jatah awak tu pasti tibo dewa. Indak nawak bau sao nan jatah tu pasti tibo. Pernah sekali waktu Imam Syafi'i ikut kajian dengan gurunya Imam Malik. Kece Imam Malik kalau rasa kiawak tu indak nawak bau saonyo pasti tibo dewa. Oleh Imam Syafi'i waktu itu kaji ku luntamakan de nyole. Masa ndak bau sao waktu katibo jo rasa ki dewa ndak mungkin de nyak. Mungkin prinsipnya samulo Jawa ibu-ibu bapak-bapak. Prinsip awak ado pao ado kaki, ado usao, ado rasaki. Itu prinsip A. Tapi tidak dibantah guru gue bu. Hati kita tidak narimo, tapi tidak dibantah. Pulanglah Imam Syafi'i cakap. Begitu dia pulang ke rumah, ada tetangga yang sedang memeti anggur. Ditolong oleh Imam Syafi'i memeti anggur cako sampai selesai, sampai sudah. Lah sudah oleh orang yang punya kebun dikasihlah Imam Syafi'i anggur ko beberapa tangkai. Kece Imam Syafi'i ambo diagenyo de orang punya kebun pasti tagak de ambo menolonginyo membantuinyo. Kalau ndak mau tolong cako ndak kadiagi ke ambo anggur kono ambo menolong tu kan usaha tu mah usaha tu ajuiku ambo bantah guru ambo beko kece Imam Syafi'i jiku ambo bantah. Akhirnya anggur yang dikasih oleh orang punya kebun itu sebahagian dibawa de Imam Syafi'i menghadap gurunya Imam Malik. Kece Imam Syafi'i Tuan Guru, cako Tuan Guru mangecean kalau rasa kiawa indak nawak bau sao nyoti bodo mak. Baik ambo pulang cako ada tetangga yang sedang memeti anggur, ambo bantu, ambo tolong sampai selesai sudah itu ambo diaginya. Inyo magi ambo tu pasti tagak de ambo membantu. Kalau ndak ambo bantu, ndak kadiagi ambo tolong. Ambo membantu tu kan usaha tu mah.
Sementara tuan guru cakap mengecen indak nawak bosau nyotibok. Maka anggur yang diberikan kepada saya sebahagian saya hadiahkan ini untuk tuan guru. Kece Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Jawab Imam Malik jamaah sabanta kuambo teragak na juang gur barua akini tibonya sekali nyono. Aman baca gak? Sabanta kuambo teragak juang gur baru akini lah tibonya sekali lagi. Jadi kadua-dua tu batu kalau nanjata hawa indak nawa bosaunya pasti tibo. Calik keluarga awak nan sakit lah ditampek lalu ajo sadu lai dak bisa mengaindak roh asabanta tibu adik analai teragak kini dah nyenyok sabanta sudah itu tibolo kemanakan analai kalama mak biar kami cari anak landak kalalu dawak lai baru bi batanyo susurang kok kini nyotanyo kan jali lewat jawab dia dah aku landak kalalu bukti ayat jauh. Memang kita disuruh berusaha. Yang usaha itu ibadah. Jadi awak luruskan niat awak ibu-ibu bapak-bapak. Kita berusaha itu ibadah. Belum tentu setiap usaha mendatangkan hasil. Mungkin lah awak nambah sawah di Sikobo. Sekali waktu sawah awak cakup padi awak. Abi dek mencik sampai ke tepi ke pembatang. Dak adu mambil sekitar Allahnya no. Ada tak? Kali. Kok tak jadi nan bantu itu bu. Jangan baturo-turo loak sebalik sawah no. Dulu kawan lah mengecek-ngecek surang sebalik sawah lai. Lah sekian modal na nabi. Alun tanah guawa lai. Enak anam pupuk mahalo kini. Dak adu mambil sekitar Allahnya no. Ko indak nawak panen di sawah nanti itu kalai makan juga sampai kini bro. Ya hanya nak yang nilai ibadah lah dulu. Baitu Jawa nambau sawah sebagai pedagang orang Manggale alun tantulo sado orang Manggale ko balabo tari lebu. Kadang-kadang ado saatnya awak rugi. Ada orang tampi awaknya manggalenan galeh dagangannya ko yubana laku bu. Yubana laku dagangannya ko malah dek kalakuannya jo kadai-kadainya tu tak jual. Akai yo laku dah. Jo kadai-kadai tu jual apa? Tapi namanya susah dulu. Rugi jo keceknya. Yang nilai ibadah dewak lado. Lado nilai ibadah. Inan jatah ditentukan Allah Ta'ala tu dak kaba kurang seketik dak yakin lah bu. Misalnya seseorang ditakdirkan Allah selama hidupnya menghabiskan beras 1000 liter. Nanti makan danyo baru 999 liter. Masih tinggal jatahnya 1 liter lagi. Masih tinggal jatah 1 liter lagi. Sudah itu orang ko naik pesawat. Pesawat nanyo tumpangi ko jatuh. Jatuh pesawat nanyo tumpangi jako. Matinya atau enggak? Matinya atau enggak bu? Enggak, pada betul. Jatahnya tinggal je 1 liter lagi. Lu kemati lah pak? So, malaikat yang bertugas membagikan rezeki dengan malaikat yang mencabut nyawa kerajuannya sejalan. Malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki. Enaklah adu petunjuk hari itu sekian, hari itu sekian, hari itu sekian. Berakhir nanti hari itu tanggal sekian, jam sekian. Hampir-hampir berakhir rezeki orang tu di bagian dari malaikat kok nyobuat laporan ke atasan kok cara awak bekerja tu dibuat laporan lain akhirnya kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya memberikan rezeki si A hari itu tanggal sekian jam sekian rezekinya habis dibagikan semua sesuai dengan petunjuk. Demikian laporan di bawah dibuat
tembusan disampaikan kepada yang hormat saudara malaikat Israel. Ini di bawah. Malaikat Israel membaca tembusan kau hanya calik lo sianam pati dicabut nyawanya hari itu tanggal sekian jam sekian kirola cocok benabu rasaki abi perintah mencabut nyawa tibo. Jadi kalau aduju jatah awak tinggalun kamati lerok. Kalau awak calik masa ke gampo di Turki patang, berawak calik di TV, lah bari-hari di bawah puing-puing runtuhan tua, iduk jonya lego. Iduk jorok. Makonyo mati ko ndak perlu cameh nawak. Kadang-kadang awak de kapai jo pesawat ko jatuh beko mati, kapai jo kapal ko karam beko mati, kapai jo to ko belantak beko mati. Itu balai di rumah je lah. Kira banyak lo nama mati rumah leh. Kadang-kadang dia takui kamati jo makan-makan batahan bu. Adulah bapak sampai awak kuah kecanya. De ustad ambo yo nabui kabui jo dibuat de rumah kini le ustad diminta dawa gulai kambing darah tingginya nyo teraga jeko kolesterolnya nyo abu kabu jo dia giambo kini le nyo. Agi aja lah taruh nak mati nya lah. Nah, dah dia makan bunuh harap. Ini. Jadi harus yakin. Makanya jangan dunia nala dijamin Allah. Kau juga pikir lah. Di dunia kau ada kalamu gede bu. Di akhirat nanti selama-lamanya belum ada jaminan. Alun ada jaminan di akhirat lain. Padahal di akhirat kita selama-lamanya. Manga dunia nala dijamin Allah. Awak di dunia ko sebentar berau awak kisaran 60 sampai 70 nyebut. Kalau dibanding dengan umat-umat terdahulu, pendek umur kita umat Muhammad konyo. Kalau umat terdahulu baca Nabi Nuh berau umurnya 950 tahun. Ulama pun berbeda pendapat bu. Ada yang mengatakan 950 tahun itu usia hidupnya dari lahir sampai meninggal. Ada lagi yang mengatakan 950 tahun itu masa dia berdakwah. Kalau masuk berdakwahnya 950 tahun, tentu umurnya lebih dari itu lagi. Awak umat Muhammad usia kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Nah, tapi kawa diberi oleh Allah ibadah yang istimewa. Contoh dalam Ramadan ada suatu malam yang nilai ibadah lebih dari ibadah 1000 bulan. Itulah dia Lailatul Qadar. Ibadah nasa malam tu ajo lebih nilai dari 1000 bulan. Lah barakali awak melewati Ramadan sampai kini Pak. Lah barakali awak. Makanya tidak perlu pula kita berdoa Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangkanlah umur kami. Aduh kawan nama doa cik-cik tak kayak itu bu. Ibu-ibu bapak-bapak lain nama doa seperti itu tak? Lain. Manan lain awak satu lo mendoakan mudah-mudahan doa ibu-ibu bapak-bapak dikabulkan Allah diagi ibu baumur 300 tahun. Nanana lah mati, nan cucu lah mati, nan piu lah mati. Nanawa hidup juru gari dah lo bisa leh. Kakak leh. Nah. Makanya nang kawak minta kau Pak jangan panjang umur tapi usia yang dijatahkan oleh Allah untuk kita berkah bisa kita mengisi dengan amal-amal soleh. Nah, syukur awak Bapak Ibu jamaah masih ada Ramadan lebih kurang 8 hari lagi. Pergunakanlah Ramadan yang tinggal ini dengan sebaik-baiknya untuk menggapai ampunan Allah. Jangan dunia jawab pikiran lain. Kalaulah kita diperintah oleh Allah untuk menghitung dosa awak.
Kok disuruh awak dah Allah menghitung dosa awak lain mampu awak metong bu. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa kaki, dosa tangan, apalagi dosa lidah awak. So de lidah pun dah ada orang nan elok calah ada bu. Kadang-kadang je ustaz magi santapan rohani nan salah aja dah awak sadunya. So datang guru malam pertama agak kare kiaknya menyampaikan kaji kecewa lai salah kalau nyo ngaji kaji kare na gamu ndak mu kare-kare hunti itu no salah. Tibolo ustaz malam kedua lunak jo kajinya alo kecewa lai salah kalau nyo ngaji kaji lunak na sedang di Korea ndak dongan orang kini na salah jo. Tibolo malam nan ketiga, enak agak banyak golaknya stay alo kecewa. Lai salah kalau ngaji golak namanya si kaji ndak berharap. Tibolo malam nan kampe, yo bana Quran jo hadis jo nanyo urain kawaknya alo kecewa. Lai salah kalau ngaji serius na takan tu lo matore nyo salah jo. Ibolo malam nang kalimo agak kare suara ste kece jamaah lai salah kalau ngaji dari hari untuk rompokak nawak denyo. Tibolo malam nang kanam lunak yo suaranya alanya lai salah kalau ngaji payah wak nyiman suara lunak nak. Tibolo malam nang katujuh agak tinggi kupasannya sekete ananya bahas jarak satu planet kepada planet yang lain. Halo kece jamaah, lai salah kalau ngaji kaji tinggi, lalu tamakan deh jamaah sekolah. Tibolo malam nang kasalapan, ananya ajan masalah toharoh, cara berwudu. Halo kece, lai salah kalau ngaji kaji wudu aja sesuatu anak. Tibolo malam ke-9 agak panjang ceramah teh lai salah kalau ngaji kaji panjang nanda tentu tengah malam we nya. Tibolo malam nang ke-10 dak sampai 5 balik minit itulah sudah jolai. Halo kecewa lai salah kalau ngaji sebantana ya na amplop jadi kau jake konya ya baca. Itulah 10 malam nepal na dulu betul calah alai. Baru itu nawak cari salahnya. Salah nawak cari. Makanya prinsip yang akan kita pakai dalam hidup kau, ambillah yang baik dalam yang buruk. Sekali-kali jangan dicari yang buruk dalam yang baik. Iyo banyak salah awak gaknya bu. Kini datang Ramadan untuk Ramadan kau dijadikan Allah hendak memberikan keampunan siang malam. Man shoma ramadana man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siamu Ramadan siang hari bu. Qiyamu Ramadan malam hari. Berarti siang malam Allah hendak berikan keampunan. Lah tibu Ramadan bantu kini wah ku indak jua wak dapat keampunan. Indak jua dapat keampunan. Saat mana lagi yang kita tunggu-tunggu. Wakatunan ma lain awak nantian untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, mari kita pergunakan Ramadan yang masih tinggal ini dengan sebaik-baiknya. Mana tahu entah ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Yang kedua, kata Nabi, sesampai aku di tangga yang kedua, malaikat berkata lagi, kecek malaikat, bu'dun liman adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Sangatlah celaka orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi ibu bapak, kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kita. Keuntungannya bukan untuk orang tua, tapi untuk si anak itu sendiri.
Seorang tua itu adalah kunci surga yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Terutama bagi kita laki-laki, Pak. Kunci surga orang tua. Tapi kalau bagi wanita, kunci surga adalah suami. Lah disarahan ke suami dulu. Segala yang jadi kewajiban orang tua pindah kepada suami. Makanya timbul istilah orang awak, istri adalah milik suami, suami milik istri lo nyebut ya. Lah. Kalau ada awaan nah. Nah. Suami milik orang tua. Kalau ukuku Pak Manan banyak duraku korang gaya anak padusi padu anak laki-laki. Mana banyak Bu? Kece apa-apa banyak dan padusi. Kece ibu-ibu banyak anak laki-laki. Kece. Kalaulah kita mau jujur Pak, banyak awak laki-laki duraku korang gaya. Badai dok. Secara agama yang lebih bertanggung jawab merawat orang tua anak laki-laki. Awak nah harus Pak. Cuma kadang-kadang dek kami laki-laki tibo di mabeh nurang gaeknya conda cojo alamati urang gaeknya anyo tuntut haknya lain. Apa na dinyayat lirijali mislu hazil unsayan. Bagian laki-laki 2 kali lipat nyenyo sekali. Hati pun dimerawatnya dah 1 orang. Beribu jelas jadi sanak bersih Pak. Kini bara awak laki-laki yang merawat orang tua kita. Batanya lah kita ke ibu kan banyak ibu nah hadir kini wah. Lai ibu nan mintu awak orang gaet suami awak tinggal jawab di rumah. Lihat Bu. Sebanyak kau ndak ada serangalah aja. Ndak ada dia nak. Bako ndak namu mintu tinggal Jawa orang gaya suami awak. Bako ndak namu tinggal di rumah awak. Lai tahu ibu sebabnya. Lai tahu ndak kada dia tahu. Yo cari ibu ndak elok kayaknya itu masalahnya. Nah. Sama lama jonyo di rumah awak baru tu lah bertanya sekali. Abilu mak ke pulang rencananya. Kok tiba dewak tu bang mak larang. Semalam amanan kalau mak hati tinggal tu. Kau nak ibu siko dah bawa kami di kota nampe. Siko mungkin parah lo pada itu leh. Semestinya ibu namanya dah ba'a mak dah ba'a pak caliklah lay sehatnya belanju bagai ba'a bila perlu bau lanju keiko lay cece ibu bapak anak laki-laki nama orang pulangnya ke rumah nampak denyo mandenyo sedang mencangku-cangku kecenya dema amak dah usah lah mencangku jo di kampung lay pailah juambola tinggal dak kaiku kada jo amak lay ala di bonya mak caku karantau lah tibo di rantau kecenya mak oben dama anak nombor 3 gua nyonya nancie lese nancie mamanje kerajono. Tidak. 3 hari ya mak kau mau benanak kau lalu biar sebulan ni. Ya mak kau iyo leh kadi sonang kira mana seanak seluruh ni kan. Nauzubillah. Anak bedona nan dibawa amak lanyo, nan napaknya lah tinggal di rumah. Jangan pai ibu nan wajib ibu mau benapak wah, nan mau ben cucu 2 maknya 2 pak anak. Kau nak apa amba tinggal? Apa kau lagai? Kau nak perlu dia obehen bu? Kau nak lagai apa hanya lah kami lapai kaken? Nak apa kau tinggal di rumah seorang lain? Badoso ibu. Aku ada je nak datang pak kecil kau balik betul ah? Dia nak pasang ke ibu sekali lain. Yalah, ikut nak wajib kau besok sebenarnya bu. Nah. Kadang kala malah anak lataraga na orang gaya jo anak diminta anak pulang. Dak jo pulangnya dak.
Sadarilah awak jadi orang kini kuah, lun tentu tagak de pendidikan awak, lun tahu de hebat awak lain. Mungkin doa orang tua kita yang tak pandai tulis baca dulu bu. Imam Syafi'i katakan satu kali orang tua berdoa untuk anak pada suatu malam sudah cukup buat keberkahan anak dunia akhirat. Sekali orang gaib berdoa untuk anaklah cukup buat keberkahan. Tapi kinilah para doa orang gaib untuk anak seakan-akan tak ada perubahannya debu. Di mana letak salahnya? Mungkin hati orang tuanya sudah seringkali terlukai oleh si anak. Oh nyola ba istri na orang gaib dah tentu dia nyolek. Pernah tengok kisah seorang ibu sekali waktu telepon anak, Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam bu. Kenapa kamu sudah lama tak pulang, tak lihat ibu? Apakah kamu terlalu sibuk sekarang ini nak? Betul bu. Minggu nang kedua telepon lo balik, Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam bu. Ibu dapat kabar kamu baru saja beli mobil baru. Apakah betul nak? Betul bu. Alhamdulillah, ibu senang kamu bisa membahagiakan istri dan anakmu. Minggu nang ketiga telepon lo balik, Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam bu. Ibu dapat kabar kamu baru saja beli rumah mewah. Apakah betul nak? Betul bu. Alhamdulillah, ibu bangga kamu bertanggung jawab terhadap istri dan anakmu. Minggu nang kampe telepon lo celai, Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam bu. Tadi ibu ke pasar nak ketemu dengan temanmu. Temanmu banyak bercerita tentang kamu. Antara lain yang ia ceritakan, kamu baru saja beli 1 ekor anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apakah betul nak? Betul bu. Kece ibunya, dengar nak pesan terakhir ibu untuk kamu, dengar baik-baik nak. Untuk anjing kau sediakan anggaran 40 juta. Kau bikinkan rumah di depan rumahmu. Kau jaga siang dan malam. Kau mandikan pagi dan petang. Kau kasih makan pagi, siang dan malam. Ingat nak pesan ibu terakhir untuk kamu nak. Demi Allah nak, demi Allah. Kalaulah sekiranya ibu bisa terlahir ke dunia ini untuk kali yang kedua. Ibu tidak ingin lagi terlahir sebagai seorang manusia. Biarlah ibu terlahir sebagai seekor anjing nak, agar ibu bisa tinggal di depan rumahmu, bisa ibu melihat kamu setiap saat. Bayangkan bahwa penderitaan seorang ibu, kerinduan terhadap anaknya. Yang ibu awak tak mau tahu berapa kekayaan awak miliki, berapa toko awak punya, berapa pangkat jabatan awak. Nyo tak mau tahu, tak ingin tahu. Dan tahunya awak anaknya. Itu najaleh dengan ibu, awak anaknya. Syukurlah awak yang masih hidup orang tua kita kalau bisa kunjungi sebelum Idul Fitri, sebelum Ramadan berakhir. Bagi kita yang mungkin telah meninggal orang tua kita, doa. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang aku tinggal di dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang tidak bisa tidur nyenyak demi menidurkan aku. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang tidak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami. Wanita itu adalah ibu kandung kami. Ibu kandung kami hanya satu. Ampuni semua kesalahannya ya Allah. Ampuni seorang laki-laki yang mencarikan nafkah siang dan malam. Kadang-kadang mereka tidak makan sementara kami makan kenyang di rumah. Kadang-kala mereka tidak bisa tidur, kami tidur nyenyak di rumah. Laki-laki itu adalah orang tua kami. Ayah kami pendidikannya kurang, dia tidak tahu halal dan haram. Yang tahu mereka hanya kami anaknya bisa makan, yang tahu mereka kami anaknya bisa berpendidikan. Kalau sekiranya Allah, ayah kami punya kesalahan dalam mencarikan nafkah untuk kami,
Seandainya ya Allah ayah kami lalai beribadah karena mencarikan nafkah untuk kami, jangan Engkau azab mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Doa dari awaknya. Sekali lagi syukur lagi. Malaikat katakan celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Memasukkan si anak, bukan si ibu, bukan orang tua. Yang ketiga terakhir. Ketika aku sampai di tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata lagi, "Akece Jibril, bu'dun liman dzukirta indahu falam yusalli alaih." Sangatlah celaka orang-orang yang apabila disebut nama engkau dekat mereka, hai Muhammad, tapi dia tidak mau berselawat kepada engkau. Ucapkan amin, hai Muhammad. Faqultu amin. Aku pun mengucapkan amin. Sadunya mengaku umat Muhammad, semua kita berharap dapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Malah cita-cita kita bukan main kalau dapat bersama Nabi di dalam surga Firdaus nanti di akhirat kelak. Tapi untuk berselawat ke Nabi jawab malih. Berselawat kepada Nabi saja kita bakil, Bu. Padahal Nabi ia korbankan segala-galanya demi kita umatnya. Beliau rela tidak makan, rela dilempar, rela diusir demi kita umatnya. Malah masing-masing Rasul itu dikasih oleh Allah satu jatah doa mustajab. Ajunan diminta dikabulkan Allah. Tapi kece Nabi awak, ya Allah, jatah doa mustajab untuk saya belum akan saya ambil di dunia ini ya Allah. Saya tangguhkanlah sampai nanti di akhirat kelak akan saya pergunakan itu demi keselamatan umatku ya Allah. Saka itu Nabi bikin awak. Andaikan ketika dia dimi'rajkan oleh Allah, dia minta dari Nabi, ya Allah langsung saja saya tinggal di surga ini ya Allah. Saya tidak tahan lagi dianiaya oleh orang kafir. Saya diusir ya Allah. Langsung saja saya tinggal di surga ini. Dikabulkan Allah tumabuk. So masing-masing Rasul dia jatah doa mustajab. Tapi Nabi tidak mau mengambil. Bilonya di akhirat nanti demi keselamatan kita umatnya. Jadi harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk 3 golongan manusia yang didoakan oleh malaikat Jibril tadi dan diaminkan oleh Nabi kita. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.